Halo guys, selamat pagi. Oke, hari ini ada lagi rezeki yang kita boleh kongsikan sama-sama lah. Oke, jadi apa yang kita nampak depan mata kita nih, ini adalah kereta kancil. Yang mana Ono cakap dia punya kereta nih. Sebelum ini memang ada masalah overheat lah ataupun temperature kereta dia nih akan naik lebih separuh. Dia cakap kalau dia bawa ini kereta jalan dalam 3-4 km, dia punya temperature dia pandai naik lah. Maksudnya dia akan naik lebih separuh. Dia cakap begitulah. Lepas ada masalah overheat ataupun temperature dia naik nih, dia antarlah pergi bengkel lain, dia minta cek. Jadi pemilik cakap masalah head gasket. Head gasket. Jadi dorang buatlah top of haul, tukar gasket. Bila sudah tukar gasket, pas tu ada lagi satu dorang tukar, itu thermostat pun baru. Itu owner sendiri yang cakap thermostat pun dorang ada tukar juga, thermostat baru. Dia punya kipas pun pusing lah. Jadi bila dia siap semua, dia bawalah balik nih kereta. Dia punya masalah overheat tuh, dia tidak settle lah, maksudnya masih juga begitu, tidak settle. Lepas tu barulah dia cari saya. Oke. Kalau kita tengok sini, memang dorang sudah buat top of haul. Nampak dia punya sambungan head sama cylinder block. Ini gasket baru nih. Dorang pakai, saya tengok sini pun dorang pakai gam yang lain tuh, yang hitam. Dia punya gasket, dorang tidak guna copper spray, tapi yang hitam punya. Oke, nampak baru. Lepas tuh ini thermostat. Ada gam lagi. Thermostat dorang sudah tukar. Itu cakap lah, thermostat baru. Lepas tu kipas pun dorang sudah direct. Nih, asal kita start dia punya kereta, terus dia pusing. Oke, kita start dulu. Oke, sudah start. Nampak dia punya kipas terus jalan, dorang sudah derek. Maksud dia kalau macam kipas jalan, lepas itu thermostat baru, sudah buat top of haul dan leaking pun tiada, sudah pasti kereta dia nih tidak akan pandai overheat. Oke. Tapi ada satu kadang-kadang kita lupa. Ada satu kadang-kadang kita lupa cek. Sebenarnya masalah dia punya kereta nih bukan susah, oke? Bukan rumit pun. Tapi mungkin kita tidak tahu macam mana kita mau cek dia punya penyakit. Ada satu. Oke, begini. Sebenarnya dia punya kereta ini saya sudah cek, oke? Seperasaan bila saya start dia punya kereta nih, lama sikit. Saya pegang dia punya radiator ini radiator. Saya pegang dia punya radiator bagian atas, dia panas. Dia punya radiator ini cap nih, ini. Saya pegang di atas, dia panas, oke? Dan saya pegang di bagian bawah lah, macam ini bagian bawah dia sejuk. Jadi di situ kita sudah dapat gambaran lah apa dia punya masalah. Ini kita kasih kurang dulu air dia, baru kita nampak dia punya masalah. Oke. Tepat ini saya buka dulu nih. Oke. Ini kita buka dulu. Bila kita buka ini ada air keluar, pas itu kita boleh nampak sini. Oke.
Oke, nampak dia pun sudah kurang airnya. Oke, sebenarnya masalah kereta dia nih, dia punya radiator di sumbat. Sumbat. Sebenarnya dia punya kereta nih masalah daripada radiator sumbat. Oke, kalau kita tengok sini, cara cek dia punya radiator ini sama ada sumbat atau tidak, kita kena tengok bagian dalam. Nampak? Nampak dia punya lubang-lubang tuh. Tuh. Oke. Tuh nah dia punya jaring-jaring tuh. Sumbat habislah. Maksudnya sekarang nih dia punya air, dia tidak dapat sejuk sebab dia punya radiator sumbat. Itulah kenapa dia punya temperature tuh pandai naik kalau kita bawa nih kereta dalam 3-4 km, dia pandai panas sebab dia punya air tuh dia tidak dapat kasih sejuk balik sebab dia punya jaring nih sumbat. Sebab dia punya lubang-lubang nih, tempat dia akan kasih sejuk balik air dari engine. Oke, begitu. Jadi kalau begini macam mana dia kasih sejuk? Macam mana dia kasih sejuk kalau begitu? Dia punya jaring-jaring, nampak sumbat. Oke, sumbat. Oke, tadi kita sudah tahu dia punya masalah nih. Sebenarnya masalah radiator sumbat. Itulah kenapa bila saya cek dia punya radiator nih, bagian atas sejuk, bagian bawah dia bagian atas dia panas, bagian bawah dia sejuk. Sebab ini datang dari engine. Bila termostat buka sana, bila termostat buka dia akan air itu akan lalu sini yang panas. Pas itu dia turun. Tapi memandangkan dia sumbat, dia tidak dapat turun. Sebab dia punya jaring itu sumbat. Bila dia tidak dapat turun, air yang panas dia tidak dapat turun balik pergi engine. Itulah dia sejuk di bagian bawah. Begitu. Kita sudah tahu masalah dia nih, radiator sejak. Oke, sama ada kita buat servis ataupun tukar baru. Tapi kalau saya rekomen tukar baru lah, sebab servis harga servis sama baru dia sama juga harga. Bagus kita tukar yang baru lah. Oke, jadi kita sudah tahu kalau macam contoh kereta kita ada masalah, selalu kita cek lah nih kipas. Kalau kipas jalan, pas tuh termostat tidak jam, baru tukar baru. Oke, pas tuh kita tunggu leaking lah. Kalau di leaking itu pun pandai juga. Pas tuh head gasket, tapi kita karena tahu head gasket tuh kita tunggu dia punya air macam bubui ataupun kita start dia akan tenang, itu simptom-simptom gasket bocor lah. Oke, tapi kalau yang macam tadi memang tiada lah, sebab dorang sudah repair head sama dorang tukar termostat baru lah, akan kita kasih salah termostat jam sebab dorang sudah tukar baru. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, sebelum kita buat apa-apa kerja, kita kena cek betul-betul dia punya penyakit. Kalau tidak, begini, kita sudah buat tepu faul. Sana kita sudah sayang, kita sudah keluar kos lah. Pas itu kita tukar termostat. Oke. Jadi kalau kita tukar ini saja mungkin dalam 100 lebih setel masalah. Alright. Jadi mungkin sampai sini saja pengungsian ilmu saya kali ini. Semoga video ini dapat memberi dan membantu khususnya kepada yang ada kereta lah. Kalau ada masalah kereta kita ada overheat. Oke, dan sekian, terima kasih. Mantap.